Lo halo semuanya minasan, kembali lagi bersama alur anime Kung nang kene. Sekai Saiko no Ansatsu menceritakan seorang pembunuh muda bernama Luke 2HD yang sedang menjalankan misinya untuk membunuh bangsawan yang melakukan perdagangan manusia. Di mana di tempat itu para bangsawan berkumpul untuk membeli gadis yang mereka incar. Ketika teman Luke yang bernama Dia sampai di panggung, dia tanpa basa-basi langsung membunuh para bangsawan itu. Ada satu pelayan Luke bernama Tarte yang juga ikut membantu dia untuk membunuh para bangsawan itu. Dengan sigap mereka berdua langsung menyelamatkan para gadis di sana lalu membantai para sampahnya. Mendengar sinyal dari Dia dan Tarte, di sisi lain Luke bersama adik angkatnya yang bernama Maha langsung merespon sinyal itu. Tanpa berlama-lama lagi, Luke dengan cepat menembak target mereka. Lalu kita dibawa ke masa sebelum Luke berinkarnasi di dunia fantasi di mana ada pedang dan sihir. Dulunya Luke merupakan seorang pembunuh nomor 1 di dunia. Beliau membunuh bukan karena keinginan sendiri, melainkan hanya menuruti semua perintah dari sebuah organisasi. Saking patuhnya, beliau menganggap dirinya sendiri sebagai alat dari organisasi tersebut. Pada saat itu, setelah selesai menyelesaikan misi membunuh para mafia itu, tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh drone musuh. Sehingga Luke dan rekannya pun langsung berusaha melarikan diri. Meskipun mereka diserang dan mengakibatkan mobil mereka hancur, beruntungnya mereka berhasil menghindar dari para pasukan musuh. Esok hari pun tiba, dimana setelah menyelesaikan misi itu, beliau pun melapor kepada organisasinya. Dilanjut dengan menjalankan misi baru untuk mendidik seorang anggota baru yang berada di Jepang, sembari menikmati masa-masa pensiun. Sehingga mereka pun langsung OTW ke Jepang menggunakan pesawat untuk menemui ninja di sana. Segala perlengkapan yang dibutuhkan sudah disiapkan oleh pihak organisasi. Bahkan mereka juga menggunakan identitas palsu supaya identitasnya sebagai pembunuh nomor 1 di dunia tidak ketahuan. Namun ketika sudah berada di pesawat, tiba-tiba pesawat itu mengalami masalah, di mana sebenarnya organisasi beliau sendiri berniat akan membunuh beliau dengan menyerang pesawat yang mereka tumpangi. Dan ketika sudah sadar kalau pihak organisasi ingin menyingkirkannya, tapi semua sudah terlambat karena beliau harus mati pada kecelakaan itu. Di akhir-akhir kematiannya, beliau sempat menyesal karena terlalu patuh kepada perintah organisasi. Bahkan saking setianya, beliau rela mati bila diperintahkan untuk mati. Tanpa diduga, jiwa beliau dipanggil oleh Dewi, di mana sang Dewi bermaksud menawarkannya untuk bereinkarnasi ke dunia lain, yaitu terlahir kembali ke dunia fantasi di mana ada pedang dan sihir. Meskipun terlahir kembali, tapi pengetahuan dan pengalamannya sebagai pembunuh terkuat di dunia tidak akan hilang. Sebagai gantinya, beliau harus membunuh pahlawan di dunia tersebut dalam waktu 18 tahun setelah kelahirannya untuk mencegah kehancuran dunia. Lalu setelah diperlihatkan gambaran tentang dunia itu dan semua tentang pahlawan, beliau meminta kepada Dewi supaya memaksimalkan kemampuannya agar lebih mudah untuk membunuh pahlawan tersebut, di mana Dewi memberinya fasilitas bebas memilih elemen yang dia inginkan. Selain itu, beliau juga diperbolehkan memilih 5 skill dasar saat lahir yang digunakan di dunia itu, di mana beliau memilih skill yang pertama, pemulihan super dari rank S, yang berfungsi meningkatkan segala macam pemulihan seperti stamina, mana, penyembuhan diri, dan lain-lain. Yang kedua yakni skill pencipta mantra dari rank E. Seperti namanya, skill ini berfungsi untuk menciptakan sihir baru tak terbatas. Yang ketiga, skill pertumbuhan tanpa batas dari rank B, berfungsi meningkatkan kemampuan dalam waktu singkat. Selanjutnya, skill taijutsu alias bela diri dari rank C. Karena beliau seorang pembunuh, jadi bela diri sangat penting supaya bisa membunuh tanpa bergantung pada senjata. Yang terakhir adalah skill yang berasal dari rank D. Namun di sini skill tersebut tidak dijelaskan. Dan beliau juga memilih 4 elemen dasar manusia yakni tanah, api, angin, dan air. Kemudian setelah mendapatkan skill-skill kombinasi tersebut, beliau akan bereinkarnasi di keluarga bangsawan pembunuh yaitu keluarga 2HD. Dan film ini pun dimulai dari sekarang. Jeng, jeng, jeng. ルーグと名付けられた。
Singkat waktu 7 tahun pun berlalu. Sebagai keturunan dan menjadi penerus dari seorang bangsawan pembunuh, Luke selalu dilatih oleh ayahnya. Dan saat usianya menginjak 7 tahun, Luke akan menerima mata mistik Tua HD. Sebuah mata warisan turun-temurun di keluarga Tua HD, di mana operasi mata tersebut bertujuan akan meningkatkan ketajaman penglihatan dan bahkan bisa melihat mana. Tak cuma bisa melihat musuhnya dari jarak jauh, penglihatan malam juga diperkuat. Untuk seorang pembunuh, tak ada senjata yang lebih baik dari itu. トゥアハーデの魔眼を授ける。力が強化され、魔力を見ることもできる。暗殺者にとってこの上ない武器だ。 Singkat cerita, Luke pun telah sukses menjalani operasi mata mistik itu. Setelah dibuka perbannya, Luke bisa melihat secara jelas meskipun dari jarak yang lumayan jauh. Selain itu, sekarang dia juga bisa melihat mana ayahnya dan dirinya sendiri. Kemudian keesokan harinya, Luke menyambut kedatangan gadis yang akan menjadi guru sihirnya bernama Dia Vicone. Pada awal pertemuan mereka, Luke menganggap dia hanyalah anak-anak biasa. Namun ternyata dia merupakan 5 penyihir teratas di kerajaan Zweigel dan sihirnya pun sangatlah kuat. Sebelum masuk ke pelatihan penggunaan sihir, dia memberi Luke sebuah batu yang bisa mengukur kapasitas mana yang dimilikinya. Tanpa diduga, mana yang dimiliki oleh Luke sangat-sangat besar berkat pemulihan super dan pertumbuhan tak terbatas yang dia miliki. Sehingga dia yang melihat itu lantas menyuruh Luke untuk melemparnya. Untung saja Luke langsung melempar batu itu sehingga bisa terhindar dari ledakan dahsyatnya itu. Lalu di hari selanjutnya dia mengajari Luke cara mengubah elemen mananya. Karena hal ini sangat penting supaya bisa menggunakan sihir. Tidak butuh waktu lama, Luke bisa mempelajari mantra lalu mempraktekannya dengan sangat cepat. Namun meskipun ingatannya sangat tajam, Luke belum bisa sepenuhnya merapalkan mantranya. Hal itu akan berpengaruh terhadap elemen yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Tapi tanpa waktu yang lama, Luke juga berhasil menyempurnakan sihirnya itu. Kemudian setelah berhasil, Luke akan mencoba membuat mantra baru, di mana Luke meminta kepada dia untuk menuliskan semua mantra yang dia ketahui. Lantas Luke sendiri yang akan menyempurnakan mantra yang ditulis oleh dia. Dan bahkan dia juga menggunakan mantra yang dibuat oleh Luke. Lalu hari itu pun ditutup dengan makan bersama. Selanjutnya mereka berdua juga berhasil membuat senjata, di mana senapan itu bisa membidik, sama seperti skill yang dimilikinya dulu. Mengingat ingatannya tentang pembunuh terkuat di dunia masih tersisa. Akan tetapi menurut Luke, senjata api itu belum cukup untuk membunuh pahlawan. Sehingga Luke berniat membuat senjata yang lebih lagi dengan memodifikasi mantra itu. Bahkan daya ledakannya sangat luar biasa. Tak terasa 2 minggu pun berlalu, yang artinya latihan mereka berdua sudah berakhir. Sebagai kenangan, Luke pun memberi hadiah berupa pisau kecil, sedangkan dia sendiri memberikan batu fahar kepada Luke, dan mereka juga berjanji akan saling bertemu di kemudian hari. Selanjutnya, Luke dan ayahnya pergi ke sebuah penjara, di mana penjara itu berisi para tawanan yang dijatuhi hukuman mati. Di sini Luke akan berlatih untuk membunuh seorang tahanan untuk yang pertama kalinya sebagai latihan. Kejahatan gadis ini adalah perampokan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi ketika Luke bertemu dengannya, gadis ini selalu saja mencari alasan supaya tidak diberikan hukuman mati. Namun Luke sangat profesional dalam menjalankan misinya, di mana dia tetap saja memotong tangan gadis itu. Sehingga dengan spontan gadis itu pun menunjukkan sifat bengisnya. Dan saat itu juga Luke langsung membunuhnya. Modar. Singkat waktu saat Luke menginjak umur 10 tahun, dimana ketika Luke pergi berburu untuk persediaan makanan di musim dingin, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang gadis yang akan dimukbang oleh kawanan serigala. Tanpa butuh waktu yang lama, Luke berhasil mengalahkan kawanan serigala itu dengan serangan yang sangat efektif. Gadis ini bernama Tarte. Dia berasal dari keluarga yang kekurangan makanan, dan karena Tarte juga dianggap sebagai beban, sehingga Tarte dibuang ke hutan supaya jatah makanannya bisa diberikan kepada anggota keluarganya yang lain.
Luke yang sudah mengetahui kalau Tarte ini adalah pengguna mana, lantas dia pun langsung merekrutnya sebagai asistennya. Karena kelak Tarte akan berguna dalam misinya itu. Sedangkan Tarte yang menganggap kalau dirinya sudah dilindungi dengan kekuatan Luke dan juga sikap yang baik itu, sehingga Tarte pun langsung menyetujui hal itu. 2 tahun setelah pertemuan mereka, kini Tarte sudah menjadi Bijin alias wanita cantik. Dan selama 2 tahun, Luke selalu melatihnya supaya bisa menjadi asisten yang berguna. Akan tetapi, Tarte yang lebih ahli menggunakan tombak daripada pisau pun sangat kesusahan saat latihan melawan Luke menggunakan pisau. Melihat kesusahan yang dialami oleh Tarte, Luke dengan pintarnya membuatkan tombak lipat dengan sihirnya. Selain tombak adalah skillnya, tombak lipat sangat cocok digunakan oleh pembunuh karena bisa disembunyikan di tempat yang kalian pasti memikirkannya kan. Ayuh. Dan benar saja, Tarte sangat terampil menggunakan tombak itu dalam sekejap. Di hari yang berbeda, Luke harus mengikuti sebuah ujian untuk melawan ayahnya sendiri supaya bisa mengetes kemampuan yang dia pelajari selama ini. Pertarungan antar pembunuh pun berlangsung cukup sengit. Luke sampai kewalahan melawan ayahnya dan kakinya juga sempat patah. Setelah menyembuhkan kakinya, kemudian Luke mencoba memprediksi gerakan ayahnya. Dan meskipun Luke terluka, namun pada akhirnya dia bisa memenangkan pertarungan itu dan berhasil lolos ujian pertama. Seorang pembunuh seringkali mendapatkan pekerjaan untuk membunuh para bangsawan. Namun hasil bangsawan itu sangatlah ketat dari penjagaan. Sehingga untuk mendekati targetnya saja mereka harus menyembunyikan identitas mereka lalu mendekati target dengan menyamar sebagai koki maupun pedagang. Supaya pihak musuh tidak curiga. Dimana untuk kali ini Luke akan menggunakan identitas baru bernama Ilik Balor dan akan berlatih menjadi pedagang sebagai putra Balor. Perusahaan Balor itu sangat terkenal di kota perdagangan Milti. Sehingga andaikan Luke diperiksa, identitas aslinya tidak akan ketahuan. Sesampainya di kota Milti, Luke pun selalu ditemani oleh Tarte dan dia juga langsung merubah penampilannya itu. Singkatnya 2 tahun kemudian, di mana Luke dan Tarte pergi ke sebuah tempat perdagangan manusia ilegal. Luke berniat akan membeli salah satu dari mereka yakni Maha untuk bekerja sebagai tangan kanannya. Setelah menyetujui harganya, Luke tidak bisa langsung membawa Maha pergi dari tempat itu. Dan hanya diberi waktu selama 3 hari dengan alasan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Namun sebenarnya semua itu hanyalah alasan supaya Maha bisa dijual terlebih dahulu, kemudian mereka akan menikmati tubuh Maha sebelum diserahkan kepada Luke. Pada malam harinya, kepala panti itu langsung OTW menjual kesucian Maha. Namun di tengah perjalanan, Maha yang tak ingin kehilangan kesuciannya sebelum ikut pergi bersama Luke pun langsung berusaha melarikan diri. Akan tetapi salah satu dari mereka juga pengguna mana sehingga Maha bisa ditangkap kembali. Beruntungnya Luke menyadari hal itu dan dengan sigap menolong Maha lalu membereskan mereka semua. Serta Luke juga menyembuhkan temannya Maha yang terluka di bagian wajah. Yang sebelumnya temannya Maha itu melukai dirinya sendiri agar supaya dirinya tidak diperjualbelikan lagi jikalau wajahnya buruk rupa. Singkatnya, Maha sudah resmi menjadi adik angkatnya Luke. Kemudian Luke dipasrahi sebuah toko oleh ayah angkatnya untuk mengurus toko tersebut. Di mana Luke mempunyai rencana akan membangun toko yang menjual kosmetik, lebih tepatnya pelembab lah, untuk wanita dan juga menjual makanan manis. Kosmetik itu sendiri berbahan dasar dari obat-obatan yang berasal dari keluarga tua HD. Dalam waktu 6 bulan pertama, toko itu yang diberi nama Orma sudah berkembang sangat pesat. Toko Orma itu diurus oleh Maha. Bahkan Luke juga memperkerjakan semua temannya Maha. Pada malam harinya, pihak musuh mengirim seseorang untuk mencuri obat rahasia pembuatan kosmetik. Namun dengan cepat Tarte dan Maha menyadari hal itu. Lalu dengan mudah pula mereka bisa menangkap malingnya. Kemudian dilanjut menyiksa maling itu dengan sadisnya. Malam itu pun mereka tidur bersama.
Dan pada pagi harinya, celana Luke menjadi basah akibat mimpi indahnya. Hal itu menandakan Luke sudah dewasa, sehingga Tarte dan Maha yang melihat itu pun dengan senang hati membantu Luke jika dia butuh bantuan mereka. Setelah 2 tahun menjalankan misinya sebagai pedagang dan berhasil membangun bisnis di sana, Luke pun kemudian mempercayakan toko Orna kepada Maha. Sedangkan dirinya dan Tarte akan mudik ke rumah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat oleh sekawanan monster serigala. Tarte pun mengajukan diri untuk melawan monster itu dan sesaat kemudian Tarte dengan mudah bisa mengalahkan mereka semua. Selain itu, Luke juga sangat dihormati di kotanya, dimana ketika Luke bertemu dengan masyarakat di sana, Luke selalu menerima hasil panen yang melimpah dari mereka, karena mereka merasa sangat berterima kasih kepada Luke yang sudah membantu para warga dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki. Sesampainya di rumah, Luke langsung disambut pelukan hangat ibunya. Setelah itu, Luke langsung pergi menemui ayahnya. Ayahnya sangat bangga kepadanya atas pencapaian besar yang telah berhasil diraih oleh Luke. Melihat pencapaian itu, ayahnya bertanya kepada Luke, di mana jika Luke ingin berhenti menjadi pembunuh dan memilih untuk menjadi pedagang, ayahnya tidak akan melarang hal itu. Karena jika pembunuhan mereka terungkap, mereka akan dibuang dari kerajaan Alvan. Luke dengan tegas mengatakan kalau dirinya akan tetap memilih hidup menjadi Luke 2HD. Alasannya adalah Luke sudah terlanjur mencintai seluruh orang yang berada di kerajaan Alvan ini dan ingin melindungi mereka semua agar mereka bisa bahagia. Selain itu, kini Luke membunuh bukan karena diperintah, melainkan atas kemauannya sendiri. Dia yang sekarang tak ingin hidup menjadi alat seperti dirinya yang dulu. Ada satu alasan lagi yang tak bisa dimiliki jika dirinya bukan keturunan dari keluarga tua HD, yakni menikahi dia. Dikarenakan untuk menikahi dia yang seorang putri bangsawan, Luke membutuhkan status bangsawan juga. Meskipun tertawa karena tingkah konyol anaknya, akan tetapi ayahnya Luke sangat-sangat mendukungnya menjadi penerus bangsawan pembunuh. Kemudian setelah itu, Luke akan menjalankan pekerjaan pertamanya untuk membunuh bangsawan sampah yang melakukan perdagangan narkoba sehingga membuat rakyat menderita. Ayahnya tidak akan membantunya, melainkan Luke diminta untuk membunuh bangsawan itu dengan gaya pembunuhnya sendiri. Namun sebelum menjalankan misinya itu, Luke ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri apakah memang benar bangsawan yang bernama Kon itu harus dilenyapkan atau tidak. Dimana Luke ditemani Tarte pergi ke sebuah kota Pesier, kota dagang terbesar setelah Milti. Ketika memasuki kota itu, tiba-tiba ada anak kecil yang menawarkan dagangannya kepada mereka. Dan setelah Luke mencicipinya, ternyata dagangan itu merupakan narkoboy. Anak itu melakukan itu semua dengan terpaksa demi ibunya. Kemudian Luke pun ikut pergi ke rumah anak itu dan berhasil menyembuhkan ibunya dari pengaruh narkoboy. Dengan adanya kejadian itu, lantas Luke pun memutuskan akan membunuh Kon karena menyebarkan narkoboy ke wilayah lain dan juga menyuap bangsawan tinggi supaya mendapatkan perlindungan, sehingga keluarga kerajaan tak bisa menghukumnya. Untuk itulah hal ini merupakan pekerjaan tua HD untuk membunuhnya. Singkat cerita, pada malam harinya, Luke akan menjalankan misinya untuk membunuh Kon Feng Kaur dengan ditemani Tarte untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah itu, Luke pun bersiap akan membunuh targetnya. Setelah membunuhnya, Luke sempat melihat istrinya Kon itu menangis histeris melihat kematian suaminya. Tanpa sadar, Luke sangat sedih pada momen itu. Mengingat dari dulu ketika dia membunuh targetnya, Luke sama sekali tidak pernah merasakan sedih. Meskipun begitu, Luke tidak pernah menyesali pembunuhan ini dan tidak akan pernah melupakannya. Suatu hari Maha datang menemui Luke yang menyampaikan kabar bahwa telah terjadi adanya perang saudara di kerajaan Suigel, di mana keluarga Diavigone bergabung sebagai pasukan kerajaan. Namun dari pihak musuh ada prajurit yang sangat kuat bernama Setanta yang bisa menggunakan tombak sihir yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Mereka menganggap kalau Setanta ini adalah pahlawan. Di hari berikutnya ada utusan dari ayahnya. Dia datang ke rumahnya untuk memberikan mereka pekerjaan, di mana tugas Luke adalah untuk membunuh dia. Yang tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan dia dengan cara berpura-pura membunuh dia agar supaya dia bisa kabur. Dia sendiri yang merupakan keturunan dari kerajaan tetangga, di mana hal ini menyimpang dari prinsip tua HD. Karena tua HD cuma membunuh demi kepentingan kerajaan Alvan saja.
Selama hidupnya, ayahnya Luke juga pernah sesekali menyimpang dari prinsipnya demi menyelamatkan istrinya. Yah, ibunya Luke ternyata juga merupakan keturunan dari keluarga Vicone. Jadi dia adalah sepupunya Luke. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, karena Luke membuat pilihan yang sama dengan ayahnya dan akan pergi menyelamatkan dia. Ketika Luke akan OTW, Tarte dengan senang hati akan mengantarkan Luke. Meskipun tidak sampai tujuan, akan tetapi hal itu sangat berguna supaya Luke bisa menghemat energinya. Mengingat jarak tempuh sampai ke Vicone sangat jauh, Tarte menggunakan sihir angin miliknya lalu menarik Luke di dalamnya. Setelah mengeluarkan seluruh tenaganya, Tarte pun tak bisa mengantarkan Luke lagi. Dan ketika Luke sudah pergi jauh, Tarte pun menangis cukup deras. Nyesek bos, karena yang Luke cintai bukan dirinya melainkan dia. Sesampainya di kerajaan Vicone, Luke pun langsung mengeluarkan senapannya dan mengincar prajurit yang bisa mengendalikan mana. Kemudian melempar batu fahar yang diisi mananya sehingga menciptakan ledakan yang mampu membuat mereka kocar-kacir. Saat itulah Luke menyusup masuk ke dalam kastil itu dan berhasil bertemu dengan dia, hanya Dio. Setelah mereka bertemu, lantas Luke langsung menyusun rencana memalsukan kematian dia seolah mati karena bunuh diri. Namun ketika dia membuka jendela, Luke merasakan bahaya yang mendekat ke arah mereka. Dan ya, serangan itu berasal dari setan Tai yang memiliki tombak sihir. Luke pun langsung membalas serangannya menggunakan nuklirnya. Namun meskipun terkena serangan itu, setan Tai berhasil pulih kembali dari lukanya. Melihat hal itu, Luke mengira kalau setan Tai ini adalah pahlawan yang dia tunggu-tunggu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk berduel. Namun sebelum berduel, Luke sembari mempersiapkan senjatanya yang berasal dari luar angkasa atau disebut Gunggir, senjata materi yang mampu menandingi nuklir. Karena jika berduel memakai cara sehat, Luke akan langsung kalah dalam hitungan menit saja. Senjata tersebut sebenarnya berasal dari kehidupannya yang dulu. Oleh karena peralatan di zaman sebelum Luke bereinkarnasi tidak bisa menyempurnakan senjata itu. Jadi posisi Luke saat ini sangat mudah baginya untuk menyempurnakan senjata itu. Bahkan Luke juga sudah berlatih bersama Maha dan Tarte di pulau terpencil untuk memastikan keakuratan jatuhnya Gunggir itu. Duel dimulai ketika koin yang dilempar Luke jatuh ke tanah dan ya, Sentatata pun langsung modar tak tersisa saat itu juga. Meskipun Luke juga terlempar lumayan jauh dan terluka. Kemudian setelah kejadian itu, mereka bertiga pun kembali ke rumah dan melaporkan kepada ayahnya tentang misinya. Dia sendiri akan disembunyikan identitasnya dengan tinggal bersama mereka sebagai adiknya Luke. Setelah menyampaikan hal itu, ayahnya Luke mengatakan kalau pahlawan telah muncul di kerajaan Alphan, yang artinya tak lama lagi Raja Iblis pun akan muncul. Lalu beberapa hari kemudian, inilah sang pahlawan bernama Epona Rhiannon. Dan film pun selesai. Untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini. Sayonara.